Dan kalaupun memang sudah melakukan minta maaf, menurut saya proses Mahkamah Dewan tetap harus dijalankan karena itu pun beliau yang minta. Dia yang minta untuk diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bogorian, sehat selalu ya, apa kabar semuanya nih, mudah-mudahan juga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini, hari ini masih ramai terkait polemik pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan. Jadi beliau ini membuat statement dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung. Beliau meminta salah satu kepala kejaksaan tinggi di daerah untuk dicopot. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak. Alasannya Kajati tersebut itu mengatakan berbahasa Sunda walau hanya beberapa kalimat saja. Nah ini pernyataan Arteria Dahlan ini mengusik orang Sunda nih. Banyak yang marah, banyak yang protes, netizen ramai di berbagai media sosial, mereka marah gitu sebagai orang Sunda merasa tersinggung. Ini kok nyerempet rasis begitu ya. Nah, bersama saya sudah ada tokoh Bogor, pemerhati budaya Sunda juga, beliau juga ketua Perkumpulan Guru Madrasah, Kang Hasbuloh. Assalamualaikum Kang Hasbuloh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu ya Kang. Semringah ya wajahnya nih. Alhamdulillah. Siap. Kang, sebagai pemerhati budaya nih Kang Hasbuloh nih. Gimana Kang tanggapannya terkait pernyataan Arteria Dahlan tersebut Kang? Ya, terima kasih kesempatannya. Menurut saya pernyataan Arteria Dahlan selaku anggota DPR RI pada kesempatan kali ini, saya melihat ada beberapa hal yang menurut saya ini perlu diperhatikan oleh semua kalangan, terutama masyarakat Sunda, baik yang ada di Jawa Barat maupun yang bukan di Jawa Barat. Yang pertama, ketika saya memperhatikan bahwa pernyataannya Arteria Dahlan menurut saya adalah pernyataan yang rasis. Ya. Kenapa rasis? Karena hal tersebut tidak etis disampaikan oleh siapapun yang ada di Indonesia ketika menghina atau mencemooh ataupun menegasikan salah satu bahasa atau budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, menurut saya pernyataan Arteria Dahlan ini adalah bagian daripada bentuk arogansi daripada anggota DPR RI. Kenapa? Karena selain menyampaikan soal seorang Kajati menggunakan bahasa Sunda, dia juga memberikan rekomendasi atau pernyataan agar Jaksa Agung mengganti. Nah ini menurut saya adalah arogansi dari seorang anggota DPR RI. Kenapa? Karena walaupun memang DPR RI punya fungsi pengawasan dan lain sebagainya, tapi tidak juga menjadi etis ketika pernyataan itu dilontarkan hanya gara-gara seorang Kajati menggunakan bahasa Sunda. Kemudian yang ketiga, menurut saya adalah pernyataan tersebut melukai hati masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Sunda terutama. Kenapa? Karena walaupun itu dinyatakan dalam forum resmi rapat antara pemerintah dengan DPR RI, tetapi tentunya publik melihat dan mendengar langsung dari media yang disiarkan bahwa hal tersebut tentunya memang melukai masyarakat Sunda yang ada di Indonesia. Bahkan menurut saya karena posisinya sebagai anggota DPR RI ini sudah tidak etis, sehingga sangat layak tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat, tanpa harus melakukan analisa yang mendalam. Saya kira hal ini seharusnya sudah harus diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Kenapa? Karena saya pribadi mengomentari pernyataannya Arteria Dahlan bukan kali ini saja. Dulu ketika dia menyatakan bahwa Kementerian Agama itu bangsat misalnya,
saya mengomentari karena kami perkumpulan guru madrasah adalah bagian daripada Kementerian Agama dan ini menurut saya sudah tidak etis. Kenapa? Karena dia menyebutnya kelembagaan. Walaupun akhirnya dia mengklarifikasi itu tujuannya untuk oknum. Kemudian yang kedua juga kita pernah menyaksikan langsung tidak etisnya Arteria Dahlan ketika berdiskusi dengan ekonom senior Emil Salim. Ya. Bahkan langkah-langkah tersebut menurut kami tidak etis. Nah, kami dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia yang ada di Jawa Barat, terutama di dalamnya adalah tentunya ada juga guru-guru bahasa Sunda yang mengajar di madrasah-madrasah. Kami berdiskusi dengan mereka dan menurut kami ini sesuatu yang memang perlu ada tindakan dari majelis di DPR RI atau mungkin kalau memang merasa itu kadernya partai politik juga harus melakukan pembinaan. Atau mungkin konstituennya, harusnya konstituen juga malu punya wakil rakyat seperti Arteria Dahlan yang memang memiliki pemikiran yang saya kira cukup sempit, tidak menghargai kebudayaan dan keindonesiaan yang ada di Nusantara ini. Nah, hal itu yang mendasari menurut saya kami dari PGM Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta, bahkan kami juga menyampaikan agar beliau yang bersangkutan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena Sunda adalah bagian daripada Indonesia. Kemudian juga secara khusus tentunya kepada masyarakat Sunda yang ada di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Dan kami juga yakin siapapun masyarakat Sunda yang berkiprah di Indonesia jangan takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Teruslah berkarya selaku masyarakat Sunda untuk membangun Indonesia. Siap. Saya sepakat itu. Saya catat tadi ada 3 hal. Jadi pertama konstituennya nih harusnya ini juga ya mereka berpikir juga nih. Kedua, partai politiknya juga harusnya ada langkah-langkah ini ya kepada yang bersangkutan gitu kan, minimal memanggil untuk mengklarifikasi. Ketiga, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini saya sangat sepakat sekali tanpa harus menunggu laporan begitu ya Kang Hasbulo ya. Iya. Kemudian juga Kang Hasbulo sedikit juga tokoh-tokoh bangsa kita ini kan juga sebetulnya sudah biasa kan hal-hal seperti ini berada di satu forum yang formal tapi tetap ada menyadur bahasa daerah sedikit itu kan bukan hal yang ini ya. Ya, bagaimana menurut Kang Hasbulo bagaimana? Itu kan sebetulnya biasa aja begitu. Menurut saya hal-hal yang biasa saja. Terkadang bahasa-bahasa daerah ketika digunakan dalam forum-forum resmi juga untuk mencairkan suasana, bukan maksudnya agar seseorang mengambil istilah atau menyadur bahasa dari bahasa daerah maupun bahasa asing dalam forum-forum resmi. Tujuannya adalah untuk mencairkan suasana. Wilujeng enjing kumaha damang di dia sing kuring ngaros kumanina. Jadi saya juga tidak yakin orang Kajati ketika rapat di DPR dia tidak menghormati anggota dewan yang lain sehingga dia terus menggunakan bahasa Sunda tanpa mengalihkan bahasanya kepada bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Saya juga yakin ke arah sana. Ya. Bahkan jangankan orang Kajati, presiden sendiri, misalnya semua presiden pasti pernah menggunakan istilah-istilah yang ada dalam bahasa ibunya yaitu bahasa daerah. Bahkan banyak kepala daerah ketika ingin menyampaikan dan kena kepada masyarakatnya mereka menggunakan bahasa daerah. Ya, banyak di tempat-tempat di daerah ini yang menjadi pemimpin ketika mereka melakukan himbauan kepada masyarakatnya agar komunikasinya nyambung menggunakan bahasa daerah. Jadi jangankan bahasa daerah, bahasa asing pun sama. Gitu. Ya. Jadi kita harus tentunya menghormati dan menghargai apapun bahasa yang disampaikan oleh
pihak yang berkomunikasi dengan kita, selama itu memang membangun pemahaman dan juga sampai pesannya kepada kita, harusnya itu tidak dipersoalkan oleh siapapun, termasuk anggota dewan yang katanya terhormat. Justru langkah seperti Arteria Dahlan ini hanya akan menambah citra buruk daripada anggota DPR RI yang selama ini benar-benar buruk di mata masyarakat karena tidak pernah sedikit pun memiliki rasa rasa empati terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Saya kira anggota dewan dalam hal ini kalau memang tidak mau dihujat seluruh orang yang ada di DPR RI itu, mereka harusnya juga mengingatkan kepada saudaranya yang ada di sana, yaitu Arteria Dahlan, agar jangan sampai melakukan hal tersebut untuk menjaga kehormatan DPR RI itu sendiri. Kang Hasbuloh, ini ada berita di sekitar pukul 12 siang tadi, hari ini, sudah ramai pemberitaan juga bahwa Arteria Dahlan ini sudah menyatakan permohonan maafnya. Namun permohonan maaf ini disampaikan di DPP partai yang menaunginya ya, begitu ya, PDIP. Nah, pastinya tidak ada bermaksud untuk rasis atau merendahkan bahasa atau suku Sunda. Tentunya saya siap juga untuk menerima sanksi yang dihadirkan nantinya, yang diputuskan oleh DPP partai. Terkait permohonan maaf dari Arteria Dahlan ini, menurut Kang Hasbuloh apakah cukup sampai di sini atau Mahkamah Kehormatan masih harus memanggil kemudian mengklarifikasi, seperti apa, Kang Hasbuloh? Ya, saya kira terkait dengan Mahkamah Kehormatan Dewan ini juga kan permintaan dari Arteria Dahlan sebelumnya, bahwa dia tidak mau minta maaf sebelum diuji pernyataannya bahwa itu memang melanggar etik atau tidak. Menurut saya itu layak diuji oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Apakah memang langkah Arteria Dahlan ini umum dan juga ditolerir oleh etikanya anggota-anggota DPR RI. Kalau memang menurut nanti Mahkamah Kehormatan Dewan itu tidak melanggar etik, berarti kita bisa mengukur etika yang berlaku di DPR RI itu seperti itu, gitu. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan, apabila memang ada pernyataan maaf atau apapun bentuknya itu, harusnya itu dinyatakan dengan tulus dan terbuka. Kenapa dengan tulus dan terbuka? Karena dia merasa menjadi anggota yang terhormat, maka harus dengan cara-cara yang terhormat gitu loh. Jangan sampai dengan cara-cara yang tidak terhormat yang justru menambah tidak simpatinya masyarakat terhadap DPR RI. Dan kalaupun memang sudah melakukan minta maaf, menurut saya proses Mahkamah Dewan tetap harus dijalankan karena itu pun beliau yang minta. Dia yang minta untuk diuji apakah melanggar etik atau tidak. Kemudian terkait dengan pernyataan maafnya, dengan hal tersebut justru ini menjadi pelajaran buat anggota DPR RI atau siapapun lah. Kita bangsa Indonesia, kita sudah terus menggaungkan persatuan, kesatuan, kemudian toleransi, kerukunan. Bahkan menurut saya ini Presiden harus tahu, karena mencederai pencanangan Presiden tahun 2022 menjadi tahun toleransi. Ketika toleransi itu dicederai oleh anggota DPR RI yang bagian daripada pemerintah itu sendiri, menurut saya ini sangat mencederai tahun toleransi di tahun 2022 ini. Baik. Terima kasih Kang Hasbuloh. Cukup menyentil juga nih pernyataannya. Ya, semoga ini menjadi pelajaran begitu ya Kang Hasbuloh buat semua anggota dewan ya. Betul. Dan kita juga masih menunggu nih dari Mahkamah Kehormatan seperti apa nih sikapnya. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Kang Hasbuloh tadi. Tidak perlu menunggu laporan begitu, langsung saja panggil dan lakukan klarifikasi begitu. Terima kasih Kang Hasbuloh. Saya selalu ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di berbagai kesempatan. Siap. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.